Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Lestari Sopiani dengan NIM 18620500088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD MM. Strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah upaya atau tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa atau pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan berarti. Melalui diferensiasi, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Diferensiasi merupakan suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi, pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Menurut Kotler 2009, keunggulan bersaing sebuah perusahaan salah satunya dengan perbedaan. Tawaran perusahaan yang akan memberikan nilai lebih kepada konsumen ketimbang yang dibawakan pesaing. Aspek-aspek diferensiasi. Menurut Kartajaya 2000, diferensiasi dapat dibangun berdasarkan beberapa aspek atau dimensi, yaitu konten. Dimensi diferensiasi yang menunjuk pada apa value yang perusahaan tawarkan kepada konsumen. Hal ini merupakan bagian dari tangible dari diferensiasi. Content differentiation sebagai penawaran utama dari produk dan perusahaan kepada pelanggan. Konteks merupakan dimensi yang menunjuk pada cara how to offer perusahaan menawarkan value kepada pelanggan, di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan value ke pelanggan. Infrastruktur. Faktor-faktor pemungkin enable terrealisasikannya diferensiasi konten konteks di atas, di mana dimensi ini menunjukkan pada perbedaan terhadap pesaing berdasarkan kemampuan teknologi, kapabilitas SDM, dan kepemilikan fasilitas untuk mendukung menciptakan diferensiasi konten dan konteks di atas. Syarat-syarat diferensiasi. Menurut Kartajaya 2004, terdapat kriteria atau syarat yang menjadi acuan dalam membangun diferensiasi, yaitu menciptakan excellent value. Sebuah diferensiasi harus mampu menciptakan excellent value kepada pelanggan, sehingga perbedaan tersebut memiliki makna di mata pelanggan. Keunggulan bersaing. Diferensiasi perusahaan harus merupakan keunggulan dibandingkan pesaing. Sebuah diferensiasi akan kokoh jika mencerminkan perbedaan dengan pesaing dan perbedaan tersebut mencerminkan keunggulan dari penawaran perusahaan. Memiliki keunikan. Agar diferensiasi kokoh dan sustainable, maka harus memiliki uniqueness sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing. Untuk tidak mudah ditiru, maka diferensiasi harus tersusun atas sekumpulan sistem aktivitas yang saling terkait, di mana antar aktivitas-aktivitas tersebut saling menunjang secara konstruktif satu sama lain. Jenis-jenis diferensiasi. Menurut Kotler 2009, terdapat beberapa jenis atau bentuk dalam strategi diferensiasi, yaitu sebagai berikut. A. Diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. B. Diferensiasi kualitas pelayanan. Diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Kualitas merupakan kiat secara konsisten dan efisien untuk memberi pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. C. Diferensiasi citra. Diferensiasi citra adalah sebuah karakteristik yang khusus atau
pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang dari elemen pencitraan yang menciptakan sebuah merek. Banyak perusahaan yang sukses dalam menjual produk karena produk mereka memiliki citra yang jelas, menentukan posisi mereka di titik yang secara potensial menarik dalam pilihan konsumen yang begitu banyak. Citra merupakan arti penting dalam bisnis. Citra yang penting bagi seorang pelanggan adalah citra yang dirasakan memiliki perbedaan dari citra pesaing. Tahapan membangun diferensiasi. Menurut Kartajaya 2004, untuk menciptakan diferensiasi yang kokoh dan berkelanjutan, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam membangun diferensiasi, yaitu A. Segmentasi, targeting, dan positioning. Langkah pertama untuk membangun diferensiasi adalah melakukan segmentasi targeting yang kemudian diikuti dengan perumusan positioning produk, merek, dan perusahaan. Segmentasi merupakan proses pemetaan pasar dan konsumen secara kreatif. Setelah konsumen dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok, maka yang akan dijadikan pasar sasaran. B. Analisa diferensiasi. Dari positioning tersebut, proses pengorganisasian dengan baik pada sumber-sumber diferensiasi yang memungkinkan, baik yang telah ada saat ini maupun yang memiliki potensi untuk menjadi dasar diferensiasi di masa yang akan datang. C. Uji sustainable diferensiasi. Uji diferensiasi apakah sustainable atau tidak dengan melakukan analisis kemungkinan dasar diferensiasi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, baik itu dari segi konten, konteks, dan infrastruktur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menilai sejauh mana sustainable diferensiasi, yaitu tidak mudah ditiru dan memiliki keunikan. D. Komunikasi tahap keempat, yaitu mengkomunikasikan diferensiasi yang ditawarkan untuk membangun persepsi yang lebih baik. Setiap aspek dari program komunikasi perusahaan harus menunjukkan diferensiasi yang ditawarkan. Produk yang baik tidak akan ada artinya jika tidak diterima dengan baik oleh pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus mengkomunikasikan dengan baik diferensiasi yang dimiliki perusahaan ke pasar. Sekian video pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.